Haleluya saudara. Yang di atas haleluya. Samping kiri saya haleluya. Yang di dalam sini di bawah haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua yang ada pagi hari ini. Senang sekali kita pagi hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus kita boleh beribadah bersama, jemaat pagi dan jemaat sore ya. Kalau yang sore nggak pernah masuk pagi atau pagi nggak pernah masuk sore, ini kita ya orang-orangnya. Jadi saudara nanti keluar bisa saling salaman ya. Cuma saya nggak ada nasi bakar di depan tanya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat langsung Alkitab kita. Kita melihat di dalam Kitab Kisah Para Rasul tidak mengapa kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat pokok saya ada di ayat 11, tapi kita mau baca dari ayat yang pertama. Kita gantian baca ayat-ayat ini ya. Saya akan baca ayat ganjil dan tolong saudara baca ayat genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai apa? Orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Franky tadi sudah jelaskan. Yang saudara belum datang, terlambat dengar ya. Saya mau ulang lagi bahwa Tuhan Yesus itu dia mulai pelayanan umur 30 tahun. Dan 3,5 tahun dia melayani. Dia disalib, mati 3 hari, kemudian dia bangkit dan menampakkan diri yang kita baca kepada murid-murid itu selama 40 hari lamanya. Kemudian dia terangkat naik ke sorga. Di dalam Alkitab bahwa orang yang hidup-hidup terangkat naik ke sorga itu saudara bisa dapati selain Yesus. Dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 23-24 ada Henok yang Alkitab tulis dengan jelas 300 tahun dia bergaul dengan Allah dan dia diangkat hidup-hidup. Kemudian di dalam dua raja-raja pasal yang kedua ayat yang ke-11, 12, 13 di situ kita mendapati ada seorang nabi yang kita kenal, Nabi Elia.
dia diangkat dengan kuda dan kereta berapi, ya, naik ke atas ke sorga dan tidak ditemukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah Yesus. Dan saudara, yang keempat, 1 Tesalonika menulis bahwa kita yang masih hidup, kita tidak akan mendahului yang mati, ya. Tetapi kita itu akan diangkat, bertemu dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan di awan. Katakan amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat ayat yang pertama, ya, itu dituliskan Hai Theophilus, ya. Ini kata nama Theophilus saudara bisa dapatkan juga di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Dan ternyata Injil Lukas dan Kisah Para Rasul penulisnya itu adalah sama, Lukas, ya. Dan dia percayakan kepada Theophilus untuk menulis mengenai keberadaan pelayanan Yesus dan juga apa yang terjadi dalam gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Theophilus artinya yang dikasihi Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan oleh Lukas dan dengan Kisah Para Rasul, ya, mengenai perjalanan Yesus dan Yesus terangkat, itu luar biasa sekali. Kita tahu bersama itu ada 4 Injil. Saudara nanti baca di rumah, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi yang mendetail menulis mengenai Yesus terangkat ke sorga itu hanya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Markus pasal yang ke-16 hanya menulis sedikit, cuma 1 kata, ya, 1 ayat, di mana Yesus memberkati kemudian dia terangkat. Tetapi Injil Lukas dengan jelas menulis bagaimana Yesus membawa murid-murid ke Betania, ya, kemudian dia terangkat dan lain sebagainya. Sama seperti Kisah Para Rasul menulis, ya, karena penulisnya sama. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kita dapati di sini bahwa ayat yang ketiga dalam Kisah 1 ayat yang Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di mana selama 40 hari Yesus itu dia bangkit menampakkan diri kepada murid-murid. Dan Alkitab katakan, ya, Kisah 1 bukan Lukas, sayang. Saya sampai bingung ini Lukas, ya. Nah, di sini kalau saudara lihat, sebab selama 40 hari di situ dikatakan apa? Ia bukan cuma sekali, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Lihat, topik mengenai kerajaan Allah itu enggak cukup untuk dibicarakan cuma sekali, tetapi Alkitab katakan berulang-ulang, ya, karena memang manusia itu sifatnya pelupa, jadi harus berulang-ulang, di mana Yesus bertemu dengan murid-murid dan menyampaikan berita mengenai kerajaan Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk, ya, di dalam cerita mengenai Yesus terangkat ke sorga yang kita rayakan hari ini. Yang Alkitab katakan begini, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara perhatikan Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-9 berkata begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11, perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ayat yang ke-11 ini, ya. Sangat menarik bagi hati saya waktu saya menyelidiki mengenai kenaikan Yesus. Waktu Yesus terangkat ke sorga, itu disaksikan oleh orang banyak dan juga murid-murid, ya. Kemudian ada 2 malaikat yang datang dan berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, dan penekanannya dia berkata apa? Hai orang-orang Galilea. Padahal murid Yesus yang dari Galilea itu nggak banyak, saudara.
Tetapi kenapa dua malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, itu Galilea, itu kita tahu bersama ada Danau Galilea. Danau Galilea itu mempunyai 4 nama. Selain Galilea, Kineret, Genesaret, dan Tiberias. Itu daerah lokasi yang sama. Ya. Dan saudara, Galilea itu artinya adalah revolution of the wheel atau roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Ya. Itu arti dari Galilea. Jadi orang-orang Galilea adalah orang-orang yang berputar terus, nggak pernah berhenti. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang terus berdoa. Orang-orang Galilea artinya adalah orang-orang yang terus beribadah. Orang-orang Galilea artinya orang-orang yang terus memuji Tuhan. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang terus untuk melayani Tuhan. Orang-orang Galilea itu dalam tanda kutip artinya adalah orang-orang yang terus dia menjadi saksi Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun beban seperti Pak Frankie Nelwan saksikan tadi, tapi lihat dia terus untuk memuji Tuhan sampai keringat, saudara. Ya, terus itu Galilea. Ya, dan saudara lihat itu cuma penekanannya, hai orang Galilea, yaitu roda yang berputar terus. Saudara, berita yang pertama di dalam kita merayakan Yesus naik ke sorga, bahwa kita nggak boleh berhenti di dalam kita mengiring Tuhan. Katakan amin. Walaupun ada masalah persoalan, kita nggak boleh berhenti untuk beribadah, melayani, bersaksi, berdoa. Itu terus harus kita lakukan, karena itu arti dari Galilea. Malaikat cuma berkata, hai orang-orang Galilea. Padahal di sana begitu banyak orang-orang yang berkumpul dan menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu, pesan dari Yesus naik ke sorga. Siapapun kita yang ada pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah beban, persoalan, sakit, penyakit, malaikat Tuhan berkata, kita harus terus bergerak. Kita harus terus berputar. Kita nggak boleh berhenti. Katakan amin. Ya, nggak boleh. Ya, kita harus terus. Kemudian hal yang kedua, ya, hal yang kedua yang kita bisa dapatkan di dalam ayat ini mengenai pesan atau berita Yesus naik ke sorga. Ya, Alkitab katakan begini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Katakan amin. Berita mengenai kenaikan Yesus pada hari ini yang kedua, bahwa ternyata Yesus itu yang naik, dia akan datang kembali. Dan kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Katakan amin. Tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Yesus pernah berkata di dalam Injil, baik itu dalam Injil Matius, Injil Lukas, bahwa sebelum Yesus datang kali yang kedua, akan terjadi seperti zaman Nuh, zaman Lot. Orang apa? Makan, minum. Ya, ini aja saya sebentar habis ibadah pasti cari makan. Harusnya kita berkata, iya sama saya om, saya juga habis ini makan. Ya, dan waduh, makanan kalau di daerah Serpong itu luar biasa. Lihat, itu penuhnya minta ampun. Ya, saya kalau senang duduk di SMS, saya bingung itu di bagian outdoor di luar, itu bagaimana kursi yang begitu banyak, itu penuh dengan orang. Ya, makan, minum. Pergi ke Living World, ya, jangankan di Living World, di depannya itu yang ada Starbucks segala macam. Waduh,
Itu restoran dari restoran Jawa sampai Meksiko, Korea penuh dengan orang. Mereka makan, minum, laris manis. Dan yang kedua, bahwa Yesus pernah berkata, sebagaimana zaman Lot dan Nuh, mereka makan, minum, kemudian apa? Kawin mawin. Saudara, lagi heboh ya, baik itu di berita televisi, radio, koran, di media sosial ya. Saat ini ternyata begitu banyak artis-artis kita. Selain ini saya cuma dengar sama baca ya, saya cuma menyampaikan, bukan saya yang menuduh ya. Jadi saya cuma baca bahwa ada artis-artis ya, selain mereka jadi artis ternyata mereka menjadi PSK ya. Dan saudara, itu harganya untuk satu kali mereka bertemu, waduh, bisa buat plafon sama di depan mimbar ini, saudara. Waduh, saya berdoa, aduh Tuhan, kalau ada mungkin jemaat di sini yang laki-laki mau coba booking yang perempuan 80 juta, biar dia bertobat, dia sumbang di sini. Ya, sayang sekali, ya, cuma 3-5 menit bertemu habis 80 juta hilang. Ya, mending dia bikin ini, ya kan? Tetapi saudara lihat, ya, ternyata itu kasus bukan itu saja. Saudara dapati di Twitter bagaimana di Tebet, ya, seorang wanita muda itu kedapatan mati, dibunuh, ya, sama apa? Laki-laki yang menjadi pelanggannya. Saudara, itu Gang Doli bisa ditutup, itu Warakas bisa ditutup, itu di Tanah Abang yang pinggiran rel kereta api itu bisa ditutup. Tetapi Alkitab berkata akhir zaman orang akan kawin mawin, dan itu terjadi. Katakan amin, saudara. Membuktikan bahwa Yesus Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan saudara, bagaimana untuk kita boleh waktu Yesus datang, kita itu boleh diselamatkan? Kita melihat masih mengenai kenaikan Yesus, ya. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita melihat di sana ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus akan datang. Dia pergi, Alkitab katakan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan untuk kita bisa tinggal di rumah Bapa yang kekal, yang harus Tuhan dapati dalam hidup kita. Kita harus memiliki kekudusan. Katakan amin. Ya, orang makan minum, orang kawin mawin, kejahatan dan lain sebagainya semakin bertambah-tambah. Tetapi Tuhan ingin mendapati kita tetap ada dalam kekudusan. Kemudian hal yang berikut di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, bahwa untuk kita ada di rumah Bapa yang kekal. Biarlah hidup kita tetap ada di dalam Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. 2, 3. Sekali Yesus,
tetap Yesus. Amin. Karena inilah jaminan bagi kita untuk kita ada di rumah Bapa. Haleluya. Haleluya, saudara. Hal yang saudara perlu ketahui, yang saudara sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu, bahwa kehidupan kita siapapun yang ada di dunia ini, kita akan menuju yang namanya kematian. Katakan amin. Siapapun. Pak Franky dia bilang dia bersyukur sekali orang tua masih ada, dan dia sebut nama saya karena orang tuanya sudah nggak ada. Memang fakta begitu, nggak bisa dipungkiri. Ada adik, kakak, saudara, orang tua, ternyata mereka sudah nggak ada. Berganti terus kehidupan ini, dan kita pun siap atau tidak siap, kita itu akan mengalami namanya apa? Kematian. Dan kalau kita tahu saya dan saudara itu akan menghadapi kematian, sini banyak ibu janda, ya, saya boleh cek, angkat tangan dong, boleh nggak? Bu Sarce udah angkat tangan, ya. Wah, itu ada 2 lagi, ya. Bapak Ibu, lihat, nggak ada lagi. Kalau mau suruh angkat duda, ya mantan duda udah kawin lagi nih saya, Om. Ya. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa kehidupan kita itu kita akan menuju kematian. Kalau kita tahu hidup kita ini di dunia ini hanya sementara, dan kita akan menuju yang namanya kematian, umur berapa kita pun, maka sebenarnya yang harus kita lakukan sedini mungkin, yaitu kita ingin mengejar hal-hal yang rohani. Katakan amin. Hal-hal rohani itulah yang penting, yang akan membawa kita untuk bisa bertemu dengan Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Saudara, saya senang majelis ini luar biasa, ya. Pak Enggan, Pak Franky, di tengah-tengah kesibukan, ya, Pak Tony, Pak Ardi, Pak Mus, segala macam, ya. Christine, ya, Wartatik, segala macam, ya. Dalam aktivitas mereka, lihat, saya semalam datang cek di sini karena kan ada pembangunan, jadi saya hampir tiap hari datang kemari lihat, ya, supaya kan kalau majelis tanya, Om, udah apa ini? Kan saya tahu jalan ceritanya, ya. Dan saya 2 hari itu disuruh sama Pak Tony untuk cari LCD, walaupun saya nggak pegang duit, ya. Tapi Pak Tony bilang, Om, corong cek lagi. Siapa tahu ada lebih murah, betul lebih murah, saudara. Ya, yang tawarin kita tuh yang apa, NEC itu harganya $3.500, itu ternyata tipe yang sama saya dapatkan 3.200. Ya, cuma saya belum pegang duit, jadi saya cuma tanya-tanya, ya. Saya tinggal lapor, ya. Bahkan dapat Sony yang sama, ansinya sama 6.000, ya, cuma 28 juta merek Sony, ya. Pokoknya saya cari, ya. Saudara, orang-orang ini yang saya katakan, ya, mereka walaupun sibuk, semalam saya datang mereka latihan, ibu-ibu, sampai ada anak tidur musik kencang. Pak Ardi punya anak ngorok dia di situ, ya, mamanya singer, ya, seluruh luar biasa, ya. Tato, Stevie mereka itu, ya, Cindy mereka main, ya, Monik main musik. Lihat, Bapak Ibu, siapapun kita, momen dimana kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, kita juga harus amini seperti firman Tuhan katakan, Yesus akan datang kembali. Dan Yohanes 14 menuliskan bahwa aku pergi ke sana dan aku akan kembali datang untuk menjemput kita, saya dan saudara. Maka mau tidak mau, siapkan hidup kita untuk hal-hal rohani agar Tuhan dapati kita itu berlayak untuk ada di rumah Bapa. Amin. Ya, apapun yang ada pada kita akan tinggalkan, saudara. Ya, kita akan tinggalkan, kita tidak akan membawa satu pun, ya, nggak akan, ya. Ini kalau saya dipanggil Tuhan sebentar, ini iPad nggak tahu siapa yang mau ambil, ya. Apakah mereka berani minta ke istri saya, tante, itu om punya iPad untuk saya aja? Saya nggak akan bawa, ya.
Kalaupun dibawa, ya taruh di peti. Tukang kubur bongkar ini ya. Apalagi kalau bisik-bisik ada iPad di situ nih ya. Nggak bawa saudara. Maka yang Tuhan inginkan di dalam Dia naik ke sorga yang kita peringati hari ini, biarlah kita mau kejar hal-hal rohani. Amin. Ya, ibadah, kita melayani ya. Kita ada di dalam hadirat Tuhan ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam keberadaan hidup kita. Kemudian di dalam Injil di dalam Kisah Para Rasul tadi ya, saudara lihat, saya lupa sedikit mengenai kisah 1 ayat yang ke-11 mengenai orang-orang Galilea. Saudara, orang-orang Galilea itu adalah orang-orang nelayan. Mereka itu orang-orang yang sederhana. Mereka itu mempunyai kerendahan hati. Dan nanti kalau saudara baca di rumah, di dalam 4 Injil, daerah Galilea, daerah Tiberias, Genesaret, Kineret, itu sama satu lokasi. Maka saudara akan melihat bahwa waktu Yesus Dia ada selama 3,5 tahun Dia melayani, begitu banyak mujizat yang terjadi di daerah Galilea. Kenapa? Karena orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sederhana. Dalam arti kata mereka mempunyai kerendahan hati. Yesus pinjam aja perahu mereka kasih. Ya, Yesus tuh numpang untuk melayani mereka, buka tuh rumah mereka. Ya, Yesus panggil mereka, stop, kamu bersihkan jala, mari ikut aku akan jadikan engkau penjala manusia. Mereka tunduk, mereka tidak melawan. Dan saudara lihat, Galilea banyak terjadi mujizat. Hai orang-orang Galilea, kitalah orang-orang Galilea di akhir zaman. Dan kita akan terus melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Ya, siapa kita? Kalau mau diurut ke belakang, kita boleh ada sampai saat ini. Fasilitas yang ada pada kita, yang menopang hidup kita, pekerjaan kita, ya pelayanan kita, boleh ada sampai saat ini, itu karena apa? Mujizat Tuhan. Ya, itu saya dengar tadi singer itu mereka itu nyanyi itu kadang tinggi, kadang nggak ada suara. Iya kan? Kadang tiba-tiba, Bu, Ibu Esti suaranya kencang sekali, padahal dia orang Jawa loh ya. Ngomongnya halus tapi kencang sekali ya. Tiba-tiba Ibu Kristen yang orang Batak tapi kok suaranya kagak kedengaran, ya kan? Oh, Debbie orang Manado yang aduh ya, suka makan rica-rica juga ya. Itu tiba-tiba ya. Karena ternyata saya lihat Pak Hengki di sana, mungkin dia goyang-goyang itu mixer, ya. Mungkin dia berkata, aduh yang mau sumbang mixer ini cepat nih ganti nih, ya. Tetapi mixer sudah ada. Dan itu yang saya ingin katakan, itu berkat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin katakan pagi hari ini, di momen kita memperingati Yesus naik ke sorga, bahwa kalau kita ingin melihat hal-hal yang indah, mujizat-mujizat kuasa-kuasa Tuhan, biarlah kita seperti orang-orang Galilea yang senantiasa memiliki kerendahan hati. Kemudian yang terakhir yang kita lihat di berita kenaikan Yesus naik ke sorga, ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata begini. Sesudah apa dikatakan? Ia mengatakan demikian, apa yang dia katakan? Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Ke ujung bumi. Saudara, sesudah Yesus mengatakan ini, jadi waktu Yesus sebelum dia terangkat naik ke sorga, berita yang dia sampaikan kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena bukti sudah terlihat. Bukti nyata itu terjadi waktu Yesus
dia itu ditangkap dan mati. Rasul-rasul semua kocar kacir. Bahkan ada yang menyangkal Yesus. Bahkan Thomas sendiri dia kagak percaya Yesus baru mati. Mereka punya iman sudah goyah. Mereka punya iman sudah lemah. Dan saudara, waktu Yesus melayani 3,5 tahun, kalau dia ada di Samaria, dia nggak akan ada di Bethlehem. Kalau dia ada di Bethlehem, pribadi Yesus nggak akan mungkin ada di Yerusalem. Ya, kalau dia ada di Kapernaum, dia nggak akan ada di Nain. Ya, karena dia manusia 100% dan juga Allah 100%. Tetapi Yesus dia berkata, sebelum dia terangkat, dia berkata, kamu akan menerima kuasa, yaitu apa? Roh Kudus. Saudara, kita saat ini, Pak Franky dia berkata bahwa mulai awal dia berkata kita ada di hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di tempat sini. Kita beribadah di tempat sini, Roh Tuhan bekerja. Orang-orang beribadah di Manado, di Malaysia, di Medan, di Jawa, di Amerika, hal yang sama terjadi. Roh Tuhan juga bekerja. Yang Yesus ingin katakan bahwa aku naik ke sorga, tetapi ada pribadi yang akan bersama dengan kamu, yang terus untuk bersama dengan kamu. Bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus. Bukti Yesus dia melayani, ya, nggak ada dicatat, dia cuma dicatat bahwa dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tetapi Petrus yang waktu setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang apa? Bertobat, memberi diri dibaptis. Waduh, luar biasa sekali. Ya, sapu tangan mereka itu saja, bayang-bayang mereka itu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Bapak Ibu, di hari kenaikan Yesus ke sorga, Yesus ingatkan supaya kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Rindu kita akan Roh Kudus, karena itu adalah pribadi Allah. Kalau saudara rindu untuk siang makan di apa tuh, Haji Mamat, ya kan enak, murah meriah situ tuh. Kita rindu mau makan di daging, kita rindu mau minum jus apa, ya Bapak Ibu, kita rindu, lebih lagi rindu daripada semuanya itu untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, sekali lagi, Roh Kudus akan membawa kita untuk kita kuat dan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Ingat, waktu Yesus datang kali yang kedua, Injil Matius mencatat ada dua orang di ladang, satu terangkat, satu ditinggalkan. Ya, ada 2 orang di rumah, satu diangkat, satu ditinggalkan, dan seterusnya. Kenapa? Bahkan Alkitab menulis ada 5 anak darah yang pinter dan 5 anak darah yang bodoh, yang bijaksana dan yang tidak. Perbedaannya di mana? Di minyak. Bapak Ibu, mari kita rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Gereja sini, majelis di sini, kami gembala itu menyiapkan selama dari besok, ya, karena hari yang ke-50 nanti bukan minggu ini, minggu berikutnya lagi, ya. Itu ada doa kepenuhan Roh Kudus di tempat sini mulai jam 7 malam. Cuma 1 jam seperempat, ya, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan di tempat sini, ya. Saudara, kita mau supaya waktu Yesus datang kembali, kalau toh kita tidak diizinkan untuk mati, tetapi waktu Yesus datang, kita itu bisa terangkat. Haleluya. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Kita nggak mau kita diangkat, lalu pasangan hidup kita, anak kita atau orang tua kita itu tertinggal. Kita mau sama-sama diangkat. Haleluya. Itu sebabnya lengkapi hidup kita dengan Roh Kudus. Amin. Ya, maju terus dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat sini, percaya Yesus dia telah naik ke sorga, karena dia berasal dari sorga, menyiapkan tempat bagi kita. Dia menjadi juru syafaat kita, dia senantiasa berdoa bagi kita.
dan Dia senantiasa ya peduli dalam hidup kita ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak panjang lebarkan akan kebenaran firman Tuhan dan saya serahkan kepada Pak Frankie Nelman.